Halo, selamat pagi teman semua. Semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi nih bagaimana cara ikut copy trading ya. Cara menggunakan copy trading di OctaFX untuk pemula ya. How to use OctaFX copy trading for beginners ya ini. Ini kalau teman-teman sudah punya akunnya ya teman-teman, minimum untuk bisa ikut di OctaFX ini 25 US dollar ya, 25 USD ya. Jadi sekitar kalau dirupiahkan itu 400.000 rupiah ya. Cuman sebelum ikut copy trading saya ingatkan sekali lagi, itu gunakan uang kopi aja ya, uang jajan ya. Karena fluktuatif sekali ya, kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi kita juga bisa loss sewaktu-waktu. Jadi hati-hati gunakan uangnya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut di copy trading ini, itu tentunya kita harus tahu master mana yang konsisten ya. Walaupun nggak selamanya master konsisten ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih master. Di sini banyak sekali master teman-teman ya di sini ya. Di sini pemilihan masternya banyak, ada berdasarkan 3 kriteria ya. Berdasarkan penilaian skornya ya, resiko penilaiannya, terus kemudian top gainers pencapaiannya, dan yang most populer satu lagi nih ya, yang paling populer ya. Ini banyak sekali. Kalau yang paling populer ini pengikutnya atau followernya paling banyak nih. Ini 5.000 copiersnya ini ya, 5.500, 4.100, 2.600 ya. Ini tergantung banyak kopiernya ya. Jadi bukan performanya kalau ini ya. Ini hanya yang banyak yang followernya atau pengikutnya ya. Nah, terus kalau top gainers ini pencapaiannya dia. Pencapaiannya paling tinggi ini 17.800% nih. Ya. Terus ini 5.700% ya. Terus kemudian satu lagi berdasarkan tingkat resikonya, tingkat resiko saat dia trading ya. Nah, ini tingkat resiko saat dia trading ini sangat penting teman-teman ya. Kalau teman-teman baru mengikuti, ini levelnya dari mulai 1 sampai dengan 5 ya, sampai dengan 6. Sampai dengan 6 ya. 1 ini yang paling tidak berisiko, sedangkan yang 6 ini kita lihat, kalau yang 6 ada di sini biasanya mana nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada yang 6 ini yang paling berisiko ya, 5 6 paling berisiko. Paling berisiko dalam hal ini kriterianya kalau saya lihat ini dia trade-nya ini ya. Jadi trade-nya ini masih ada floating loss ya. Sini kan ini minus, floating loss masih open dia ya. Jadi yang floating lossnya besar-besar masih open. Kalau di sini kebetulan sudah close nih ya, sudah close. Nah, ini masih open nih, minus 2 masih open dia ya. Jadi ada beberapa trading dia yang dari trading dari master ini yang floating loss ya, artinya dia salah ambil posisi ya, itu masih open, sehingga dimasukkan kategori resiko tingkat 6 ya, yang paling tinggi ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini teman-teman ya, floating profitnya di sini ya, ini minus 2,95 ya, dilihat dari situnya. Tapi kalau misalnya yang resiko tingkat pertama nih, yang resikonya kecil, ini biasanya dia menggunakan stop loss ya. Jadi saat dia trading ya, nah baru 0,05 dia floating loss, dia sudah close. Jadi tidak dibiarkan sampai besar. Ini resikonya tidak terlalu besar ya teman-teman kalau seperti ini ya. Karena saat dia ambil posisi terus kemudian ternyata salah, minusnya baru sedikit aja dia sudah close ya. Walaupun memang belum tentu ya. Kadang dia berbalik arah kemudian jadi plus ya. Hal ini bisa terjadi. Jadi teman-teman, nah kalau teman-teman baru mulai ya, teman-teman mau ikut, itu teman-teman pilih berdasarkan 3 kriteria tersebut ya. Nah, di sini kita bisa baca teman-teman ya. Teman-teman bisa baca di sini arti-artinya di sini nih ya. Untuk master ini dia jumlah pengikutnya ada 96 orang ya, yang kopier ke dia ya ini ya. Terus kemudian profit dia ya selama dia mengikuti trading ini sekitar 347 US dollar ya. Kemudian lossnya dia 57 US dollar. Nah, ini komisi yang dia minta nih ya, komisi yang diminta 30% ya. Seperti itu teman-teman ya, kita cara lihatnya, kita klik aja salah satu nih misalnya nih.
Kita lihat ya, salah satu kita klik, kita coba aja ini. Nah ini teman-teman ya, kita coba aja. Saya tidak subjektif ke salah satu master ya. Ini teman-teman bebas memilih masternya ya, karena saya tidak mau menyarankan juga, karena resiko untung profitnya juga, profit dan lossnya teman-teman yang menikmati dan menanggung sendiri ya. Jadi saya tidak menyarankan ke salah satu master ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sini ya, ini minimum investasi yang diminta 25 US dollar ya, rata-rata 25 paling kurang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau di sini mau mulai ikut copy trading di OKTFX ini, paling kurang transfer kita 25 US dollar teman-teman ya. Kurang dari situ kita tidak bisa ikut copy trading ya. Ada yang lebih ya, ada yang lebih dari 25 US dollar, tapi paling minim 25 US dollar ya. Terus kemudian nih teman-teman bisa lihat di sini equity dia ini biasanya dikurangi floating loss kalau dia lagi ikut. Nah ini kalau floating loss masih 0, berarti dia sedang tidak trading ya teman-teman ya. Dia tidak trading. Kita lihat di sini kalau dia trading atau enggaknya di trade sini. Kita lihat sini. Nah ini close semua dia ya. Ini close plus 1, plus 0,16, 0,75, 1,82 ya, 0,06, 1,7 terus ya, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat. Nah kita lihat di summary-nya lagi nih, kita balik lagi ya, tadi udah ya. Jadi komisi yang diminta 35%. Dia sudah bergabung dengan master ini, sudah bergabung dengan OKTFX selama 81 hari ya. Terus ini strategi dia nih ya. Welcome dear friend, social work account minimum 25 US dollar investment and daily profit $1. Join telegram link nih, dia ada punya telegram linknya teman-teman ya. Nah ini pengikutnya 341 ya, ini bertambah terus. Dia sudah profit 14.000, tinggi juga ini teman-teman ya pencapaiannya ya, 14.181, sedangkan lossnya hanya 10 US dollar. Jadi kecil sekali lossnya ya untuk master yang ini ya. Cuman tetap teman-teman ya, tetap harus pilih master yang benar-benar konsisten ya. Nah terus kemudian di sini kita lihat teman-teman, ini komisi yang dia minta 35% ya. Nah komisi ini kapan akan dipotong? Komisi ini akan dipotong saat kita take profit atau kita ambil keuntungan ya. Jadi kalau selama kita mastering trading terus ada profit, kita belum take profit, itu belum dipotong teman-teman ya. Jadi kalau yang tertulis misalnya kita profit 10 US dollar ya, 10 US dollar dipotong 35% ini berarti 3,5%-nya, 3,5 US dollarnya, 3,5 US dollarnya untuk si masternya ini saat kita ambil profit. Jadi kita bisa ambil profit cuma 6,5 dolar nanti ya setelah dipotong, seandainya profitnya 10 dolar. Gimana kalau misalnya terjadi loss ya? Kalau terjadi loss ya berarti nggak ada yang dipotong ya, karena kalau loss ya udah loss aja, hilang aja teman-teman ya, rugi aja teman-teman ya. Tapi kalau misal profit baru akan dipotong komisi 35%. Nah kalau teman-teman sudah siap, sudah oke misalnya mau ikutin yang ini ya, master ini tinggal kita setup copyingnya ya. Kita klik ini, kita klik ya. Nah di sini ada pilihan teman-teman ya, apakah yang equal atau sama dengan 25 US dollar ya. Jadi kalau atau double atau triple. Nah ini perbedaannya, kalau misal equal masternya ambil 1, kita juga ambil 1. Kalau double berarti 2 kali lipatnya, kalau triple berarti 3 kali lipatnya. Dan otomatis investment yang diperlukan pun, yang diminta pun 3 kali lipatnya nih ya. Ini 75 US dollar yang ini ya. Kalau yang satu kan 1 kali 25 ya. Kalau ini di sini ini 25 nih ya. Kalau ini kita klik berarti nanti di sini langsung 75 dia. Berarti kita minimum investasinya 75 US dollar. Tapi sangat tidak saya menyarankan ya, sangat tidak menyarankan untuk ikut yang double atau apalagi triple, apalagi yang ada yang custom nih. Kalau custom kita tinggal klik ya, kita mau berapa kali di sini teman-teman ya. Mau 4 kali, mau 5 kali, mau 10 kalinya itu terserah teman-teman ya. Ini pun required investmentnya juga yang diminta 10 kali lipat, tapi ini sangat beresiko ya. Saya tidak menyarankan sama sekali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut pun sebaiknya yang satu aja, equal dulu aja nih. Jadi kalaupun Anda profit bersyukur, tapi kalau Anda loss tidak terlalu pusing ya teman-teman ya.
karena tidak ada, pengalaman saya tidak ada master yang konsisten, ada aja dia minusnya ya. Jangan sampai pada saat kita lihat tuh dia profit terus, tapi pada saat kita ikut ternyata dia langsung loss atau minus ya. Itu banyak faktor ya, sebenarnya banyak kejadian juga ya. Jadi harus hati-hati, sebaiknya yang equal aja teman-teman ya, yang satu aja. Dan saya sih menyarankan untuk teman-teman pantau terus ya. Jadi jangan ikut terus kemudian ditinggal ya, kita pantau ya, jangan sampai masternya ini membiarkan floating loss yang tinggi ya, sehingga akan menyebabkan ini kita modal kita habis nanti ya, karena margin call ya, MC ya, kalau terjadi MC nanti margin call udah habis semua ya. Jadi seperti itu teman-teman, harus ini ya teman-teman ya, harus money manajemennya sebaik mungkin ya, tetap dipantau. Nah kalau teman-teman sudah oke semua ya, sudah mau ikut yang ini misalnya, oke, tinggal start copying, tinggal klik, udah otomatis langsung. Nah kapan akan mulai tradingnya? Mulai tradingnya saat si master yang ini ya, dia mulai trading, bisa sejam lagi, bisa 2 jam lagi, bisa seharian besoknya lagi, tergantung masternya mulai trading. Otomatis kita langsung ikut trading dia ya. Terus kita bisa ikut beberapa master nggak dalam satu kali trading, itu bisa ya. Jadi kalau kita modal kita cukup sih ya, berlebih, yang di sini misalnya kita ada modal 100 US dollar nih ya, yang satu 25 US dollar ke master sini ya. Nah satu lagi kita keluar setelah kita ikut copy, kita ikut pilih master yang lainnya ya, kita pilih master yang lainnya, kita bisa 2 kali sekaligus ya teman-teman ya. Tapi saya sih tidak menyarankan ya, sebaiknya satu-satu dulu ya teman-teman ya, apalagi untuk teman-teman yang pemula. Oke. Satu hal saya ingatkan lagi, gunakan uang kopi aja, uang jajan aja teman-teman ya, karena fluktuatif banget di trading ini ya. Jadi kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi kita pun bisa loss sewaktu-waktu. Oke, selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.